Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini banyak sekali pertanyaan dari kemarin. Sebenarnya ini sudah saya jawab di konten sebelumnya 2 tahun yang lalu. Perihal apa saja jasa advokat itu dan berapa sih bayar advokat, bayar pengacara itu, dan apakah jasa hukum dari pengacara itu bisa diminta kembali. Nah, kita mulai dulu. Kita mulai dari jasa advokat. Nah, jasa advokat meliputi apa saja? Tentunya yang pertama ada konsultasi, advice, pendampingan, terus ada juga melakukan upaya-upaya hukum untuk kepentingan hukum pemberi kuasa yang secara garis besar advokat ini adalah representatif atau wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk kepentingan hukum pemberi kuasa. Itu yang harus kita catat dulu. Nah, untuk jasa hukum itu sendiri meliputi yaitu tadi yang disampaikan, advice, konsultasi pun itu sudah jasa hukum. Dan berapa tarifnya Mas Habaib? Nah, tarifnya ini tentunya variatif ya, tergantung dari jam terbang advokat, terus tingkat kesulitan perkara yang ditangani, waktu, radius, kalau itu hubungannya dengan litigasi persidangan kan dihitung radius juga karena berkaitan dengan panjar. Nah, kalau di kota-kota besar justru jasa advokat itu konsultasi saja itu sudah dikenakan cas yang tidak sedikit, sahabat-sahabat. Nah, kemudian secara khusus jasa advokat itu ada 3. Bisa dicatat ini. Ada jasa hukum profesional tentunya dengan biaya ya yang disebutkan tadi itu tergantung dengan advokat yang dipilihnya masing-masing. Itu jasa profesional. Kemudian ada jasa prodeo. Apa itu jasa prodeo? Jasa hukum bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat yang tidak mampu. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan tentunya syarat-syarat yang telah ditentukan ya. Karena itu nanti yang menggaji ya, itu negara ya, yang menggaji honornya advokat itu dari negara. Biasanya melalui OBH atau organisasi bantuan hukum. Itu bisa merembes dari menyerap dana dari dana Kementerian Hukum dan HAM, sahabat-sahabat. Tentunya syaratnya ada keterangan tidak mampu dan lain sebagainya, itu persyaratan-persyaratannya. Nah, ada juga jasa hukum yang pro bono. Nah, apa itu pro bono? Murni pure gratis. Murni pure gratis. Jadi tidak dibiayai negara, tidak ada biaya apapun. Itu dari advokatnya sendiri justru yang membiayai. Apakah ada yang seperti ini? Banyak advokat-advokat di Indonesia ini, banyak sahabat-sahabat yang masih mengedepankan nilai-nilai pro bono ini. Tapi tentunya bagi masyarakat yang tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu, soalnya banyak nih ditemukan nih membawa keterangan tidak mampu, tapi dia sultan, kaya. Nah, itu tidak dibenarkan juga, sahabat-sahabat. Nah, untuk regulasinya sendiri, bahwasanya advokat itu dibenarkan untuk menerima honorarium dari jasa hukum yang diberikan. Di mana bisa dilihat? Bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ini saya kasih displaynya, sahabat-sahabat di sini. Nah, jelas di sini di pasal 21 ya, honorarium pasal 21, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besaran honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jadi itu sahabat-sahabat regulasinya, aturannya. Jadi diperkenankan honorarium itu. Nah, tergantung lagi-lagi tergantung advokatnya, jam terbangnya,
terus tingkat kesulitan dari perkara yang ditangani, timing, waktu, kemudian radius jika itu sudah naik ke litigasi. Demikian sahabat-sahabat, sudah jelas sekali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah honorarium itu atau jasa advokat itu bisa ditarik kembali? Ya namanya jasa. Ya, namanya jasa setelah apalagi perkaranya sudah selesai. Umpama A datang ke kantor saya mau konsultasi nih. Mau konsultasi, oke. Berapa tarifnya? 5 juta umpama. Udah konsultasi. Setelah konsultasi kita kasih apa namanya advice atau saran-saran dan juga kita kasih apa namanya solusi-solusi tentang permasalahan tersebut. Setelah itu selesai, satu sesi selesai dan jasanya pun telah wajib diberikan kepada advokat. Setelah itu, apa mau diminta kembali? Bisa? Ya tidak bisa sahabat-sahabat. Namanya jasa kan. Contoh lagi, ada orang datang, Mas Habib, ini saya minta tolong diajukan ke pengadilan. Terus sudah diajukan, ternyata perkaranya sudah putus, tapi putusannya kalah umpamanya. Kemudian mau diminta lagi, bisa enggak? Tidak bisa sahabat, karena itu jasa. Tentunya advokat punya tim satu, butuh operasional yang tidak sedikit itu, terus butuh waktu, butuh waktu di mana pagi sampai malam kita menganalisa gugatan, sehingga jasa hukum itu tidak bisa serta-merta langsung diminta kembali. Ya, karena itu adalah hak advokat. Intinya, kalau saya ambil apa namanya analogi, sahabat-sahabat mau ke Bondowoso, nih ya. Mau ke Bondowoso, kemudian naik bus nih. Sudah bayar tiket nih. Nyampe di Bondowoso di terminal. Oh, ini busnya ada enak nih. Busnya ada. Artinya datang ke supirnya, Pak, tak minta lagi uangnya. Ini soalnya ada enak busnya. Bisa enggak? Ya enggak bisa sahabat-sahabat. Karena klausul hubungan antara advokat dengan kliennya terjadi ketika pemberian surat kuasa. Ya, atau ketika konsultasi saja, tanpa surat kuasa, konsultasi saja itu sudah jasa hukum, apalagi ada surat kuasa, sahabat-sahabat. Konsultasi aja sudah jasa hukum itu. Itu. Demikian sahabat-sahabat ya, intinya secara garis besar advokat itu representatif dari kliennya untuk mewakili kepentingan hukum kliennya dan juga untuk membela hak-hak kliennya. Tentunya dikenakan jasa hukum profesional. Ya, jasa hukum profesional itu yang disampaikan tadi, ada nominal yang harus dibayar atau pro deo atau pro bono. Demikian sahabat-sahabat, dapat dipahami ya. Intinya tetap kita harus cerdas, tetap kita harus mengedepankan nilai-nilai hukum, nilai-nilai berpijak di aturan-aturan hukum, dan tetap kita harus adil. Apa adil? Menempatkan keterangan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat dan edukasi ini agar senantiasa bisa disebarkan ke banyak orang sehingga orang itu paham hukum, mengerti hukum, dan ketika mengerti hukum maka takut untuk melanggar hukum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله